Aksi nyata modul 1.4 oleh saya sendiri, Farida Anggreni Dewi SPD, JGP Angkatan 10, SDN Sumber Kedawung 5, Leces, Probolinggo. Desiminasi positif bersama rekan sejawat di SDN Sumber Kedawung 5, Leces, Probolinggo. Ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung mempermalukan dirinya. Untuk itu, kita sebagai pendidik perlu menerapkan kembali budaya positif pada anak-anak di lingkungan sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Sedangkan tujuan dari rancangan tindakan aksi nyata ini adalah mendidik anak untuk melakukan pembiasaan positif di sekolah agar menjadi murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur rancangan tindakan aksi nyata adalah menyepakati dan meyakini keyakinan sekolah demi mewujudkan siswa yang memiliki karakter nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia sebagai bentuk budaya positif di sekolah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu pada pekan ke-1 menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru dalam hal ini pada tanggal 3 Juni 2024. Pada pekan pertama, mensosialisasikan atau mendesiminasikan ke rekan sejawat untuk melakukan desiminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi pada tanggal 6 Juni 2024. Pekan yang kedua, pengenalan budaya positif, membuat keyakinan kelas, membuat poster berdasarkan keyakinan kelas yang telah didiskusikan dan disepakati, membimbing siswa dalam menerapkan aksi nyata budaya positif di kelas, di sekolah, dan di kelas 4 pada tanggal 10 Juni 2024. Baru pekan keempat, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di sekolah pada bulan Juli 2024. Dukungan yang dibutuhkan dalam rancangan tindakan aksi nyata untuk kelancaran dan tindakan aksi nyata yang dilakukan di sekolah pastinya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, guru, murid, dan orang tua, serta sarana dan prasarana sekolah. Ini adalah dokumentasi pada saat kami menghadap ke Ibu Kepala Sekolah. Budaya positif yang ada di SDN Sumber Kedawung 5 itu ada beberapa, yaitu diantaranya pembiasaan mengaji sebelum bel berbunyi atau sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian ada pembiasaan literasi, dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6, diadakan literasi sebelum pembelajaran dimulai dengan membaca cerita yang dilakukan di depan kelas masing-masing. Pembiasaan selanjutnya adalah 5S. Di sini di SDN Sumber Kedawung 5 mengadakan dan membiasakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Pembiasaan selanjutnya yaitu 1 kantong 1 poin. Di sini diadakan setiap harinya, di mana anak-anak memberikan 1 kantong poin itu yang terdiri dari anak-anak mengambil sampah, dimasukkan ke dalam 1 kantong plastik, kemudian ditulis ke bagian koordinator bahwa anak tersebut sudah menyetor 1 kantong yang berisi
Sampah daun-daun kering itu artinya 1 kantong 1 poin. Budaya positif di SDN Sumber Dawang 5, selain itu ada membaca Asmaul Husna dilakukan setiap hari Selasa, menyanyikan lagu nasional setiap hari Rabu. Jumat bersih dimulai dari rambut, kuku, dan gigi. Pada hari Sabtu, di SDN Sumber Kedawung 5, pembiasaan dilakukan dengan mengadakan senam maumere, senam narkoba. Pelaksanaan diseminasi budaya positif bersama teman sejawat dilakukan pada tanggal 6 Juni 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Farida Ismayani selaku wakil dari Kepala Sekolah SDN Sumber Kedawung 5, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Sumber Kedawung 5 dan Ibu CGP Ibu Farida Anggraini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan dari Ibu Farida Anggraini. Ini beliau akan mengadakan destinasi budaya positif di SDN Sumber Kedawung 5. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu untuk susunan pada acara hari ini. Acara pada siang hari ini yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Farida. Kemudian yang kedua yaitu paparan dari CGP yaitu oleh Ibu Farida Anggraini tentang budaya positif. Selanjutnya adalah doa dan yang terakhir penutup. Untuk memperlancar acara di siang hari ini, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ibu Farida kami persilakan untuk memberikan sambutan sebagai wakil dari Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa bersama-sama di ruangan ini guna mengikuti apa yang dilakukan oleh CGP yaitu Ibu Farida Anggraini. Saya mewakili Ibu Kepala Sekolah SDN Sumber Kedawung 5 sangat mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Ibu Farida Anggraini dalam kegiatan CGP. Mudah-mudahan apa yang nanti dilaksanakan oleh Ibu Farida ini bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan ketentuan yang telah dijabarkan oleh pemerintah sehingga mendapatkan predikat yang amat baik. Khusus untuk kegiatan siang ini dengan tema diseminasi penerapan budaya positif di SDN Sumber Kedawung 5, mudah-mudahan ini menularkan ilmu yang baik demi kemajuan pendidikan khususnya di SDN Sumber Kedawung 5. Mudah-mudahan anak-anak didik kita di masa yang akan datang bisa menjadi anak-anak didik yang berprestasi. Amin ya rabbal alamin. Intinya kami selaku mewakili Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semuanya sebagai rekan dari Ibu Farida Anggraini sangat mendukung sekali kegiatan yang telah beliau lakukan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini Ibu Farida dan Ibu-Ibu semuanya yang Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
terima kasih kepada Ibu Farida Ismayani. Semoga apa yang disampaikan Ibu Farida tadi benar-benar bisa kita laksanakan dengan baik. Diseminasi budaya positif untuk hari ini berjalan lancar. Amin. Untuk selanjutnya yaitu paparan dari Ibu Farida Anggreni selaku CGP akan menyampaikan tentang budaya positif. Kepada Ibu Farida Anggreni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu meluangkan untuk mengikuti diseminasi penerapan budaya positif. Yang terhormat kepada Wakil Ibu Kepala Sekolah Ibu Farida Ismayani beserta Dewan Guru SDN Sumber Kedawung 5. Pada mulai hari ini saya akan menjelaskan tentang diseminasi budaya positif yang ada di SDN Sumber Kedawung 5. Dalam hal ini kami akan tugas ini digunakan untuk aksi nyata dan digunakan untuk tindak lanjut setelah saya mengikuti CGP ini. Budaya positif di SDN Sumber Kedawung 5. Tujuan dari diseminasi ini satu, diseminasi menanamkan materi budaya positif, dan yang kedua, kita berkolaborasi dan berkoordinasi dengan guru kelas untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Di dalam budaya positif ini ada beberapa unsur yang ada di dalam budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian kebajikan universal, teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian kita akan membuat keyakinan kelas, dan juga ada kebutuhan manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi dan posisi kotor, dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apakah itu disiplin? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Disiplin itu apa? Tertib dan teratur. Kepatuhan kepada peraturan. Mungkin seperti itu. Kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Belajar tentang belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Mungkin seperti itu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ada dua motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal itu berupa orang yang mereka inginkan dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari contoh hukuman sudah bisa disebutkan oleh Bapak Ibu guru, konsekuensi sudah juga. Sekarang yang restitusi, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan contoh restitusi? Oh ya, Bu Wiwi mohon. Contohnya seperti menggoda teman sampai temannya itu menangis,
Kemudian diberi pengertian bahwa yang dilakukan itu berdampak ke psikologis anak. Oh iya, kita juga sering mengalami murid yang dibully intinya Bu ya. Seperti kelas-kelas, tiap kelas kayaknya ada yang untuk dibully itu mesti ada. Itu contoh untuk restitusi. Jadi anak yang sudah dibully itu akan berakibat kepada psikologis anak, kejiwaannya. Ada juga yang sampai tidak mau masuk sekolah karena terlalu sering dibully oleh temannya. Itu juga pernah sering saya alami di kelas saya. Mungkin seperti itu. Next. Nah, hukuman ataukah konsekuensikan dari tindakan guru yang mungkin sudah kita sering alami dan sudah kita terapkan ke anak, mungkin seperti itu, mencatat 100 kali di buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Memberikan coretan yang dibuat di meja tulis. Membersihkan coretan. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali ketika tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk konsekuensi. Sedangkan berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman termasuk hukuman. Nah, dari jawaban Bapak Ibu, adakah yang salah dari yang tadi kita sebutkan? Sudah betul semua ya? Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Tepuk tangan untuk Ibu semuanya. Setelah tadi kita mempelajari tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita akan melihat contoh dari posisi kontrol yang pernah kita alami di sekolah. Kita sesuaikan dengan yang ada di video ini. Bapak Ibu bisa memperhatikan sebentar. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sebelum kita melihat contoh dari suatu kasus, tadi sudah disebutkan ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam menangani kasus. Tadi ada 5 kontrol, Ibu Bapak bisa menyebutkan posisi sebagai penghukum, kemudian sebagai manajer, ada lagi posisi sebagai teman, yang keempat posisi sebagai monitor, pemantau, bukan monitor Bapak. Kemudian yang terakhir posisi sebagai pembuat bersalah. Dalam 5 posisi kontrol tersebut yang sudah Bapak Ibu ketahui, apakah Bapak Ibu pernah memposisikan kita sebagai guru di dalam 5 posisi kontrol tersebut? Pernah?
Apakah hanya satu posisi yang kita pakai? Sebagai manajer, sebagai teman, sebagai pemantau. Pernahkah ibu bapak menangani suatu kasus dan menempatkan bapak ibu pada posisi tersebut? Semuanya apa hanya salah satu? Kira-kira? Salah satu. Biasanya bapak ibu di posisi sebagai penghukum, benar? Iya. Saya juga seperti itu, Bu. Awalnya saya juga merasa saya ini sebagai penghukum. Tetapi setelah saya mengikuti CGP selama 1 bulan lebih, ternyata ada 5 posisi yang bisa kita terapkan, bukan hanya sebagai penghukum. Kita coba memberikan contoh sebagai guru di posisi sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya Dilihat dari kasus tersebut, Bapak Ibu pernah menerapkan model penghukum seperti ini? Pernah? pernah? Kira-kira siapa yang pernah muridnya sering terlambat? Bapak Ibu? Ada? Pak Ahmad, mungkin ada yang muridnya sering terlambat? Ada. Lalu apa yang dilakukan Pak? Pada saat menangani muridnya yang sering terlambat, datang pagi-pagi, Assalamualaikum Pak, maaf saya terlambat. Apa yang dilakukan Pak? Langsung diberi hukuman. Cara menanyakannya bagaimana? Jadi ada yang terlambat, kemudian saya tanya kenapa terlambat, dia bangun kesiangan. Cara menanyakannya bagaimana? Kenapa terlambat? Sebelum ini sudah berdoa selesai, sudah mau mulai pelajaran, kemudian ada anak yang mengetok pintu. Itu ada anak yang mengetok pintu, namanya Ansar. Ketika itu. Kemudian saya tanya, sebelum dia masuk, saya keluar. Jadi sebelum dia masuk, saya keluar, tidak saya perkenalkan masuk dalam kelas. Didatangi terlebih dahulu. Kemudian kenapa terlambat? Kamu kesiangan, Pak. Kenapa kamu kesiangan? Karena dia main HP. Iya, main HP sampai larut, sehingga kamu kesiangan. Jadi sama saya suruh membersihkan sampah yang ada di depan. Di lapangan itu ada sampah-sampah yang berserakan, daun-daun kering yang timbul, meskipun ketika itu pagi kan sudah dibersihkan sama Pak Kebun, tapi ada beberapa sampah yang belum dibersihkan. Saya sudah ambil untuk memungut dan mengambil di tempat sampah. Setelah selesai, baru dia masuk ke kelas. Boleh saya tanyakan bagaimana cara pengucapannya Pak Ahmad sebagai di posisi penghukum? Untuk menangani tadi yang pemecatan, seperti contoh kasus yang tadi. Oh iya. Asal sini. Iya Pak. Kenapa terlambat? Mau kesiangan Pak. Kenapa mau kesiangan? Main HP Pak. Dia jujur Bu. Main HP sampai larut. Oh iya. Ini kamu sering main HP di rumah? Ya, sering main HP katanya. Seperti itu. Coba dikurangin HP-nya untuk biar kamu biar kamu tidak mengulangi lagi perbuatan ini. Kamu bersihkan sampah itu. Sampah-sampah yang berserakan itu ayo diambil, dibersihkan. Daun-daun kering diambil di tempat sampah. Sebagai bukti agar dia tidak mengulangi, berharap agar dia tidak mengulangi. Sehingga dikerjakanlah hukuman tersebut dan saya menunggu Ibu sampai selesai baru dia masuk. Terima kasih.
Terima kasih Pak Ahmad, tepuk tangan apresiasi untuk Pak Ahmad. Itu sudah sering kita lakukan Pak ya. Tetapi kadang kita itu agak membentak sedikit nih. Biasa, telat terus. Seperti itu biasanya kita gitu nih. Mungkin kalau Bu Sri, guru olahraga juga guru agama jarang mungkin ya ada yang terlambat. Terutama yang guru kelas. Pasti kita itu agak marah sedikit melihat anak itu terlalu sering dan alasannya itu kita berada di posisi sebagai pemukul. Next. Kayak harus beli lapangan basket, Bu. Kenapa? Setelah kita mengetahui posisi dari 5 kontrol yang sudah kita jelaskan tadi, yang terakhir kita ada di posisi manajer. Nah, di sini akan kita lihat kasus bagaimana kita berada di posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren sudah menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan? Di sini kasus ini sudah ada di posisi manajer. Bapak Ibu apakah pernah menangani kasus di posisi manajer? Dari contoh yang sudah kita lihat, kasusnya itu si bu guru ini berada di posisi manajer. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh? Mungkin Bu Umi pada saat di kelas 6, biasanya kelas 6 itu agak bandel ya. Pernah Bu Umi memposisikan sebagai manajer dalam menangani suatu kasus? Untuk Monggo, di depan. untuk posisi sebagai manajer seperti apa yang sudah Bu Farida sampaikan tadi, saya rasa saya itu ya, apa ini sebagai manajer apa belum, mungkin bisa menilai teman-teman. Jadi pada saat jam olahraga selesai itu kan biasanya bola disuruh Bu Sri untuk dikembalikan di gudang. Nah, ini ada seorang anak yang tidak langsung mengembalikan di gudang tapi dipakai main di kelas, sehingga mengenai jam dinding. Nah, jam dinding itu pecah. Terus melihat hal tersebut, saya memanggil anak tersebut, kemudian ada itikat baik dia untuk menggantikan, dan saya memberi waktu dia untuk menggantikan jam tersebut. Nah, itu yang saya lakukan. Saya berusaha untuk tidak marah. Dan itu sebagai manajer atau bukan, nah itu saya masih belum mengerti. Tepuk tangan untuk Bu Umi. Terima kasih. Kalau dilihat dari posisi Bu Umi menangani suatu kasus, pada awalnya Bu Umi agak marah mungkin sedikit ya, karena sudah ada akibatnya dia memecahkan barang yang ada di dalam kelas. Mungkin bisa saya tanyakan dulu, apakah Bu Umi pada saat menanyakan itu muncul ada pertanyaan, apakah kamu
melanggar peraturan atau keyakinan yang ada di kelas? Saya lupa menyampaikan. Oh, lupa menyampaikannya. Berarti di dalam kelas Bu Umi masih belum ada keyakinan kelas yang disepakati bersama. Oh ya. Kalau di posisi Bu Umi sebenarnya sudah betul di posisi manajer, tetapi masih ada kekurangan yaitu belum membuat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi? Sudah selesai? Paham? Oh, oke. Setelah kita tahu dan melihat kasus, kita berada di posisi 5 kontrol tadi, dan Bapak Ibu sudah mengerti di posisi yang mana kita bisa menerapkan suatu kasus di kelas kita. Dalam 5 posisi kontrol tersebut itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai seorang guru sebaiknya memposisikan diri sebagai seorang manajer, di mana manajer ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercapai identitas positif atau berhasil pada diri murid. Dari kasus yang sudah diungkapkan Bu Umi tadi, sebenarnya Bu Umi sudah di posisi manajer. Dia tidak marah dan menanyakan kasusnya itu kenapa dipanggil Bu Umi. Dia sudah memberikan kesalahannya di mana, tetapi kekurangannya Bu Umi masih belum memberikan keyakinan kelas. Jadi anak itu masih belum bisa dihitung melanggar atau tidak. Mungkin seperti itu. Nah, di dalam segitiga restitusi ini, dalam menyelesaikan masalah, guru berperan sebagai manajer. Ini menggunakan metode segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah ini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Jadi yang saya jelaskan ini ada hubungannya dari posisi 5 kontrol dan segitiga restitusi. Tadi di dalam 5 posisi kontrol itu menempatkan diri kita di posisi yang bagaimana. Sedangkan di segitiga restitusi ini, Bapak Ibu bisa apa sih segitiga restitusi itu di dalam menyelesaikan suatu kasus. Di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Tujuan segitiga restitusi ini adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Contoh kasus segitiga restitusi sudah. Nah, ini nanti kita lihat dulu ya. Kita bahas dulu tadi seperti Pak Ahmad, muridnya yang sering terlambat. Jika kita melihat dari segitiga restitusi, apakah Pak Ahmad sudah mengidentifikasi suatu masalah? Sudah, ya. Di manakah letak identifikasi masalahnya? Menanyakan kenapa kamu datang terlambat. Nah, di situ kita bisa mengidentifikasi. Setelah diidentifikasi, kita akan menemukan solusi. Menemukan solusi atau itu nanti terakhir keyakinan. Menstabilkan identitas. Nah, ya, dari anak itu sudah merasa dia memberikan alasan, akhirnya Pak Ahmad menstabilkan, jangan sampai diulangi lagi. Nah, kalau diulangi lagi nanti kamu terlambat lagi, terus selamanya akan terlambat terus, mungkin seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga, memberikan keyakinan kelasnya. Apa keyakinan kelasnya? Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas, di mana itu nanti ada peraturan yang dibuat kesepakatan bersama anak-anak.
seperti itu. Jadi kita dalam menangani masalah, di samping kita identifikasi masalah, kemudian kita menstabilkan masalah, akhirnya kita menemukan keyakinan kelas di mana anak itu bisa menentukan sendiri kesalahannya di mana dan apa yang akan ditindaklanjuti setelah dia merasakan ada kesalahan pada atau di kelas tersebut. Contohnya kasus seperti ini. Pada saat jam olahraga, Gibran tidak mengikuti pelajaran olahraga dikarenakan pagi sebelum jam pelajaran masuk didatangi oleh ibunya Alif yang memarahi Gibran. Dia datang ke sekolah dituduh mengempesi ban sepedanya Alif. Tetapi Gibran merasa tidak bersalah dan tidak pernah melakukannya sama sekali. Gibran berinisiatif sendiri menghadap ke saya sebagai guru kelasnya untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ini ada satu kasus yang sudah saya alami dan sudah saya laksanakan. Nah, di sini kita menstabilkan identitas, di mana saya sebagai guru menanyakan apa masalah sebenarnya sampai dia dimarahi oleh ibunya Ali. Dari awal sudah mengidentifikasi masalah, langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Anak-anak menceritakan kesalahannya dan bagaimana awal kejadian sampai ketiga anak ini dituduh untuk mengempesi sepedanya ban Ali. Mereka bercerita panjang lebar yang pada akhirnya saya bisa menstabilkan identitas dan menyesuaikan dengan keyakinan kelas yang sudah saya buat.
Ya, anggaran. Dengan inovasi bagaimana yang kamu angkat? Kamu menganggarkan Dari kasus tersebut, setelah saya memberikan keyakinan kelas yang mana yang dilanggar oleh anak-anak bisa menyebutkan. Karena apa? Kesepakatan keyakinan kelas yang saya buat di kelas 4 itu sudah dilaksanakan. Jadi pada saat kita melaksanakan atau menyelesaikan suatu kasus, kita bisa menggunakan 3 tahapan segitiga tadi, Bapak Ibu. Jadi kita itu bisa menyelesaikannya dengan posisi kita sebagai manajer. Dari keyakinan kelas itu berupa apa? Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, serta diterapkan dalam lingkungan sekolah. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yaitu terdiri dari keyakinan kelas yang bisa didapat dari tata tertib kelas, kemudian dibuat kesepakatan kelas, selanjutnya menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bisa dilakukan melalui kegiatan curah pendapat, maksudnya dari pendapat banyaknya siswa yang di kelas, kita akan membentuk suatu keyakinan kelas secara bersama-sama. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dalam hal ini Bapak Ibu apakah sudah bisa membuat keyakinan kelas? Apakah sudah mengerti tentang keyakinan kelas itu yang bagaimana yang akan kita buat di dalam kelas? Insya Allah bisa bukan? Ya. Bapak Ibu bisa nanti diterapkan di kelasnya masing-masing sesuai dengan biasanya per kelas itu tidak sama, tergantung kita membuat keyakinannya bersama anak-anak. Mungkin bisa itu kita lakukan nanti di kedepannya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir refleksi, perubahan apa yang akan kita lakukan untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah kita setelah kita paham tentang budaya positif. Kira-kira apa Bapak Ibu? Perubahan yang akan kita lakukan. Membuat apa tadi? Membuat keyakinan kelas. Kemudian apalagi tentang budaya positif? Mungkin Bapak Ibu kan sudah mengerti tentang apa sih budaya positif itu. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Kira-kira di sekolah apa saja kegiatannya, kebiasaan tersebut? Ada? Ya, selain ada apa Bu? Kegiatan literasi. Ada? Asmaul Husna. Lagu wajib. Senam. Tarik limpang. Nah, itu adalah pembiasaan yang dilakukan setiap hari dan itu akan yang sudah kita lakukan untuk menciptakan budaya positif baik itu di sekolah maupun di kelas. Mungkin Bapak Ibu dari desiminasi tentang budaya positif yang ada di SDN Sumber Kedawang 5 ini, apakah Bapak Ibu sudah mengerti dari posisi kontrol budaya positif juga sudah mengerti,
kemudian tentang segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan? Apakah Bapak Ibu sudah paham? Nah, kalau sudah paham, bisa kita lakukan untuk kedepannya. Tindak lanjutnya kita lakukan bersama-sama. Tidak hanya bekerja sendiri, seandainya ada kesulitan bisa berkolaborasi dengan guru-guru atau teman sejawat yang lain. Terima kasih atas kesediaan waktu Bapak Ibu untuk mendengarkan diseminasi budaya positif yang ada di SDN Sumber Kedawang 5 yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Farida yang sudah mendiseminasikan budaya positif di SDN Sumber Kedawang 5 ini. Semoga SDN Sumber Kedawang 5 ini semakin jaya. Amin, amin. Untuk berikutnya yaitu doa dan sekaligus penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad. Kepada Pak Ahmad kami persilakan. Marilah kita doa bersama-sama, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi manfaat buat kita semua. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat. وَأَخْرِجْنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الشَّيْئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ عَلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Terima kasih kepada Bapak Ahmad. Untuk selanjutnya kita tutup acara di siang hari ini. Saya selaku moderator mungkin ada salah ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Pada pagi hari ini Bu Farid akan menjelaskan tentang keyakinan kelas yang ada di kelas. Kita akan membuat secara bersama. Kita akan membuat keyakinan kelas berdasarkan dari ide-ide kalian semuanya, ya. Dari keyakinan kelas itu akan bisa membentuk karakter kalian sendiri, ya. Bisa menunjukkan kamu sikapnya yang memiliki karakter. Karena yang membuat keyakinan itu siapa? Kalian apa Bu Farid yang membuat? Bu Farid yang menuntut kamu membuat keyakinan, tapi atas ide kelas. Untuk itu Bu Farid bagikan tata tertib yang ada di kelas. Kita akan bahas dari tata tertib tersebut akan mewujudkan keyakinan kelas yang akan kita buat untuk kelas 4, ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, dari peraturan itu kamu lihat
yang akan membuat dan membentuk keyakinan untuk kelas 4. Sudah bisa dimulai, kita kerjakan secara berkelompok. Nanti kalau sudah selesai, kita presentasikan di depan. Bisa? Bisa soalnya saya. Anak-anak sudah selesai semua? Kita akan membahas keyakinan kelas sesuai diskusi kalian maupun dengan kelompoknya masing-masing. Yang sudah selesai, kelompok 1 ditaruh sebelah sini, kelompok 2, kemudian kelompok 3, dan kelompok 4. Ayo kelompok 1 dulu. Langsung ditempel di papan dua-duanya. Setelah ditempel langsung kembali ke tempatnya. Ayo, kelompok 2. Sampai di kelompok 2-nya. Yang 2 disendirikan, jangan digandeng ya, biar bacanya bisa. Ya, yang sudah ya. Kelompok 3 sudah selesai. Ayo kelompok 3. Oke, sudah. Gimana kalau nggak nyampe di bawahnya? Kelompok 4. Taruh di kelompok 4. Sudah semuanya? Kalau sudah selesai, mari kita bahas apa keyakinan kelas dari masing-masing kelompok yang disesuaikan dengan peraturan yang ada di sekolah. Kita lihat dari kelompok 1 dulu. Tidak memotong pembicaraan guru. Saya kumpulkan sini ya. Tidak boleh bergurau. Ini sama kumpul apa tidak dengan memotong pembicaraan guru? Tidak boleh bergurau, beda ya. Menjaga kebersihan. Saya coba nafsu. Kemudian tidak boleh memukul, beda ya. Saya kumpulkan di sini. Melaksanakan tugas piket, bukan di sini.
Kemudian datang tepat waktu. Kita bedakan sini. Kurangnya apa ini? Kurang merusak barang di kelas, dilarang menyobek buku-buku yang ada di kelas. Betul. Nah, itu Pak sini. Kemudian kelompok 2 datang tepat waktu. Tadi di mana ya? Datang tepat waktu. Belum ada? Belum. Coba taruh sini. Piket akan dilaksanakan sesuai jadwal. Tidak boleh memukul. Nah ini pukul di sini. Tidak memotong pembicaraan guru. Tadi ada? Oh ini sama. Tidak boleh terlambat. Ada tadi? Oh di sini. Kumpul. Dari kelompok 3. Bersikap santun dan menghargai. Tidak boleh ngomong jorok. Boleh. Kumpul yang mana ini? Sini. Ini tadi tugas piket sama dengan ini. Dari kelompok 4. Berdoa pada jam pelajaran. Berdoa terlebih dahulu. Kita berdoakan beda. Kemudian dilarang meninggalkan kelas tanpa izin. Beli makanan ya. Kelompok ini tidak boleh izin ke kamar mandi hanya karena mau beli-beli. Oh ini boleh. Tidak bergurau saat guru berbicara. Kita kumpulkan di sini. Kemudian tidak boleh malas pada saat piket. Nah ini ada juga. Kemudian datang sekolah sebelum bel berbunyi. Kemudian menjaga barang yang ada di kelas. Mana tadi yang menjaga barang? Menjaga barang. Ini menjaga barang. Tidak boleh membuli. Ini datang tepat waktu. Kemudian tidak memotong pembicaraan guru. Kemudian tidak bergurau saat guru menjelaskan. Ini termasuk keyakinan yang apa? Menghormati guru dan siapa? Dan teman. Jangan hanya ke guru dan teman, tapi ke teman juga bisa menghormati. Kalau yang ini tadi datang tepat waktu sebelum bel berbunyi. Kemudian ada yang tidak boleh datang terlambat. Nah, ini kalimatnya bisa kita buat menjadi datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, menghormati guru dan teman. Kemudian ini ada lagi menjaga barang di kelas. Apa itu ya kalimatnya? Yang tepat. Kira-kira? Dilarang merusak boleh. Dilarang merusak barang
Kemudian yang ini. Jaga barang atau masuk sini, jaga barang. Dilarang menyobek buku termasuk sini. Nah, kemudian tadi yang ini. Piket dilaksanakan sesuai jadwal. Nah, kira-kira ini apa? Wajib melaksanakan Bagus, wajib melaksanakan piket. Ini yang keempat, ya. Kemudian ini berdoa pada saat belajar. Tidak boleh bergurau pada saat belajar. Ini kalimatnya bagaimana? berdoa sebelum pelajaran Nah, yang kelima apa? Berdoa sebelum pelajaran dimulai. Kemudian ada lagi tidak boleh ngomong jorok. Ini yang bagaimana ya? Tidak boleh ngomong jorok. Bersikap iya, bersikap sopan santun dan menghargai guru dan teman. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini termasuk apa? Oh, ada juga ya. Jadi kita buktinya kita apa? Menjaga kebersihan. Caranya bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini ada teman yang bukan jalan juga sama. Apalagi? Ada yang jawab yang lain? Apakah ada yang menjawab jika ada sampah di kelas, kamu lewat, diambil, apakah itu termasuk? Kemudian ada lagi yang lain. Dilarang meninggalkan kelas saat pelajaran sekolah. Pelajaran berlangsung maksudnya ya? Termasuk apa ini? Nah, iya. Kita buat kita lagi. Apa? Dilarang meninggalkan kelas saat pelajaran berlangsung. Pinter. Kemudian ada lagi memakai seragam harus lengkap. Ini termasuk apa? Berpenampilan baik, bersih dan Itu kita pakai yang keyakinan juga? Ya, karena kalau kita tidak lengkap atributnya pada saat upacara, pasti dihukum. Jadi apa kira-kira keyakinannya? berpenampilan baik, Memakai seragam dan atribut yang lengkap. Kemudian masih ada lagi ke yang lain? Coba kita lihat. Tidak boleh membuli teman. Ini termasuk yang mana? hidup rukun bersama teman. Oh, beda ya? Oh, disendirikan aja. Oh, masuk dulu. Apa? Tadi belum? Hidup rukun. Rukun bersama Belum, iya. teman dan dilarang berteman Hidup rukun bersama bersama teman. dan dilarang Dan siapa? dengan guru Dan dilarang apa? berteman. Ada lagi. Ini berdoa ikut sini. Bersikap sopan santun dan menghargai guru sudah. Nah, mau ke sini. Berpenampilan baik, bersih dan sopan. Ini berarti ikut seragam ya. Kemudian
ada berapa ini tadi? Ada 10 ya. Kita buat keyakinan 10 untuk kita jadikan keyakinan di kelas 4. Dan itu akan kita praktekkan setelah kita membuat keyakinan Hasil keyakinan kelas 4 yang sudah disepakati dan sudah dilaksanakan pada akhirnya membentuk kesepakatan kelas 4, yaitu yang terdapat pada dokumen di atas. Respon dari murid atas pembuatan keyakinan kelas, respon dari anak-anak adalah sebagai berikut. Apakah menurut keyakinan kelas itu penting? Inilah tanggapan dari siswa kelas 4 sebagai perwakilan dalam pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu penting sekali. Keyakinan kelas itu penting. Keyakinan kelas itu sangat penting. Saling menghargai. Buat kita disiplin. Bisa membuat kita bertanggung jawab. Pendapat dari beberapa murid. Sekarang kita akan mendengarkan tanggapan dari teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bumi Farida, rekan dari Bu Farida Anggraini. Bu Farida Anggraini ini CGP Angkatan 10 di sekolah kami. Kemarin Bu Farida Anggraini sudah memberikan diseminasi tentang budaya positif kepada kami selaku rekan sejawat Bu Farida Anggraini. Saya sangat senang sekali karena dengan adanya pemahaman budaya positif itu ternyata membuka wawasan baru bagi saya bahwa budaya positif di sekolah itu tidak hanya pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah sini saja, ternyata bagaimana kita sebagai guru benar-benar memposisikan kita ada 5 posisi kontrol, di mana posisi guru sebagai manajer itu merupakan posisi guru yang paling harus kita terapkan, di mana posisi sebagai manajer itu pemahaman saya dari Bu Farida kemarin bahwa dalam menyelesaikan masalah siswa itu kita harus menerapkan segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi itu kita menggali siswa, tidak hanya menjudgment siswa itu bermasalah, tetapi kita juga menyelesaikan permasalahan tersebut dari diri siswa sendiri sehingga siswa itu muncullah motivasi intrinsik yang ada pada siswa tersebut. Selain itu juga saya juga mendapatkan pemahaman tentang keyakinan kelas, bagaimana cara membuat keyakinan kelas di kelas saya, dan insya Allah akan saya terapkan dengan adanya diseminasi positif kemarin dari Bu Farida Anggraini, sangat amat bermanfaat sekali. Terima kasih Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari teman sejawat setelah dilakukannya sosialisasi tentang diseminasi penerapan positif. Kita akan membahas tentang refleksi. Pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru yang dilakukan pada tanggal 6 Juni 2024 yang bertempat di SDN Sumber Kedawung 5, Leces Probolinggo, dan diikuti oleh Ibu Kepala Sekolah dan semua guru, kelas dan mapel. Terdapat 12 peserta yang menghadiri dalam kegiatan ini. Pembuatan keyakinan kelas bersama murid kelas 4 dilakukan pada tanggal 31 Mei 2024. Semua murid antusias dalam pembuatan keyakinan kelas. Refleksi yang kedua adalah perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini. Saya sangat bersemangat dalam melakukan perubahan dan bisa menjadi inspirasi tekad dari rekan-rekan guru lain untuk melakukan perubahan, untuk menerapkan budaya positif di SDN Sumber Kedawung 5, Leces Probolinggo. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depannya. Rencana perbaikan 1. Selalu melakukan evaluasi secara berkala
2. Terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. Yang ketiga, selalu memperbaiki diri untuk meminimalkan kekurangan-kekurangan yang ada. Keempat, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif. Demikianlah pemaparan aksi nyata modul 1.4. Terima kasih, guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.